Pemirsa, 2 juta masker dibagikan di pasar-pasar tradisional di wilayah Surabaya, Gresik, dan Sidoarjo. Pembagian jutaan masker digelar menjelang new normal dan atas desakan Presiden Joko Widodo saat kunjungan kerja di Jawa Timur dalam rangka penanganan COVID-19. Forum Komunikasi Pimpinan Daerah Jawa Timur membagikan 2 juta masker untuk wilayah Surabaya Raya terdiri dari Gresik dan Sidoarjo. Pembagian masker ini bertujuan untuk memutus mata rantai penyebaran COVID-19 di Jawa Timur. Bagian masker ini juga atas instruksi Presiden Joko Widodo dalam kunjungan kerjanya beberapa hari lalu yang menyatakan bahwa warga Jawa Timur 70% warganya tidak memakai masker. Wali Kota Surabaya Tri Risma hari ini membantah data dari gugus tugas COVID-19 Jatim yang dipaparkan oleh Presiden Jokowi terkait 70% warga di Surabaya Raya tidak memakai masker. Bahkan Risma meminta pemeriksaan di lapangan untuk kebenarannya. Presiden Joko Widodo meminta Pemprov Jawa Timur untuk bekerja keras dalam menangani penyebaran COVID-19. Menurut Presiden, berdasarkan data dari gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 Jawa Timur, ada 70% warga Surabaya Raya yang masih tidak mengenakan masker saat beraktivitas di luar rumah. Hal ini pun disinyalir menjadi salah satu penyebab Provinsi Jawa Timur menjadi wilayah dengan kasus positif COVID-19 tertinggi di Indonesia, bahkan melebihi angka positif Jakarta. Tadi disampaikan oleh gugus tugas bahwa masih 70% yang nggak pakai masker. Ini angka yang gede banget. Oleh sebab itu saya minta, hari ini juga saya minta kepada gugus tugas nasional, Pak Menteri Kesehatan, kirim masker sebanyak-banyaknya ke Surabaya, ke Jawa Timur. Namun Wali Kota Surabaya Tri Risma hari ini membantah warganya banyak yang tidak memakai masker. Bahkan Risma meminta untuk dicek kebenarannya di lapangan atas data tersebut. Dari omongan dari Pak Jokowi, 70% kan ada warga yang tidak memakai masker. Apakah ada tindakan lebih keras dari nanti? Masa ya tindakan tak ada sebelum masker 70%. Kamu di jalan aja lah lihat, ya. Makasih Bu. Pihak Pemkot Surabaya menegaskan jika saat ini telah diberlakukan sanksi penyitaan KTP hingga sanksi sosial seperti berjoget, push up, dan menyapu jalanan kepada warga yang kedapatan tidak mengenakan masker di tengah pandemi COVID-19 saat ini. Tim Liputan iNews melaporkan. Dan juga masker, jadi kita suruh joget ini. Berolahraga menjadi penting di masa pandemi karena bisa menaikkan daya tahan tubuh, namun ada olahraga resiko COVID-19 tinggi yang bisa dihindari. Selain itu, kasus COVID-19 di Indonesia hari ini bertambah 1.198 kasus positif, sehingga total positif COVID-19 di Indonesia menjadi 54.010 orang. Provinsi Jawa Timur masih menempati posisi tertinggi penambahan kasus positif harian, yaitu 330 kasus. Pemerintah sudah lama mempromosikan gerakan masyarakat hidup sehat atau yang sering disebut Germas. Nomor 1 dalam komponen Germas adalah melakukan aktivitas fisik. Kegiatan seperti olahraga menjadi sangat penting untuk dilakukan dalam masa pandemi COVID-19 karena dapat mengoptimalkan daya tahan tubuh kita. Maka dari itu, tingkat keselamatan olahraga juga mesti diperhatikan pada masa pandemi. Kita harus berolahraga sesuai dengan tingkat risiko. Risiko olahraga rendah terhadap kemungkinan terpapar COVID-19 adalah kegiatan olahraga yang bisa dilakukan di rumah, dilakukan sendiri atau dengan anggota keluarga, atau menggunakan peralatan sendiri. Nah, sebaiknya saudara-saudari utamakan olahraga jenis ini di masa pandemi COVID-19 yang masih berlangsung. Sedangkan olahraga risiko tinggi yang terpapar COVID-19 adalah apabila kegiatan olahraga di tempat umum dan berkelompok dan menggunakan peralatan bergantian.
Apabila Anda punya penyakit seperti diabetes, hipertensi, gangguan paru, dan gangguan ginjal, kondisi imunokompromis, penyakit autoimun, dan untuk yang sedang hamil, sebaiknya hindari olahraga tipe ini. Namun saudara-saudari, dalam kondisi adaptasi kebiasaan baru, olahraga yang dilakukan bersama dan menggunakan sarana umum akan mulai meningkat lagi. Silakan saja berolahraga di tempat umum, namun perhatikan 5 hal berikut ini. Yang pertama, olahraga sebaiknya dilakukan tanpa berpindah tempat, atau olahraga dilakukan dengan posisi sejajar dan berjarak minimal 2 meter dengan orang lain. Kedua, untuk olahraga jalan kaki, usahakan jaraknya kurang lebih 5 meter dengan orang di depannya. Sedangkan untuk yang berlari, sebaiknya berjarak kurang lebih 10 meter dengan orang di depannya. Untuk yang bersepeda, jaga jarak kurang lebih 20 meter dengan orang di depannya. Dan yang kelima, setelah berolahraga, ingat untuk selalu segera cuci tangan, mandi, ganti pakaian, bersihkan seluruh alat olahraga dan barang bawaan kita. Positif meningkat sebanyak 1.198 sehingga totalnya adalah menjadi 54.010. Sebaran hasil pemeriksaan pada hari ini, Jawa Timur melaporkan 330 kasus baru dan 101 sembuh. Sulawesi Selatan kasus baru 192 dengan 60 sembuh. Kemudian Jawa Tengah 188 kasus baru dan 14 sembuh. DKI Jakarta hari ini melaporkan 125 kasus baru dan 255 orang sembuh. Kalimantan Selatan melaporkan 73 kasus baru dan 80 sembuh. Total sembuh hari ini dilaporkan adalah 1.027, sehingga akumulasinya untuk kasus sembuh sebanyak 22.936 orang. Meninggal 34 orang sehingga totalnya menjadi 2.754 orang. Petugas memberikan sanksi sosial kepada warga yang tidak mengenakan masker saat berolahraga di Hari Bebas Kendaraan di Jalan Pemuda Rawamangun, Jakarta Timur. Mereka diminta mengenakan masker bertuliskan pelanggar PSBB dan menyapu jalan. Sejumlah warga yang kedapatan tidak mengenakan masker harus menjalani hukuman sosial berupa menyapu jalan sepanjang Jalan Pemuda yang menjadi area bebas kendaraan bermotor. Warga memadati area bebas kendaraan bermotor di Rawamangun, Jakarta Timur untuk berolahraga. Petugas memantau dengan ketat pelaksanaan protokol COVID-19, diantaranya aturan jaga jarak dan pemakaian masker. Di wilayah Jakarta Timur terdapat 5 titik lokasi bebas kendaraan, yakni di Jalan Pemuda, Inspeksi PKT, Jalan Raden Inten, Jalan Bina Marga, serta Jalan RA Fadila. Mahasiswa Ilmu Teknologi Telkom Surabaya, Jawa Timur berinovasi membuat robot multifungsi di tengah pandemi. Ya, robot bisa membersihkan lantai dan ruangan serta untuk mengantar makanan dengan sensor ultrasonik. Robot yang diberi nama Ivana 1 ini merupakan inovasi karya mahasiswa Institut Teknologi Telkom Surabaya ITTS. Robot COVID-19 multifungsi buatan mahasiswa ITTS ini bertujuan membantu tenaga medis dalam memberikan layanan kepada pasien COVID-19 agar tidak bersentuhan langsung. Selain itu, robot juga berfungsi sebagai alat sterilisasi ruangan dan didesain untuk membawa makanan dengan mengubah bagian atas pada robot. Rektor IT Telkom Surabaya, Tri Arif Sarjono, mengatakan robot Ivana berbeda dengan robot lainnya, yaitu memiliki kendali robot jarak jauh yang dilengkapi sistem kontrol secara otomatis. Jadi robot Ivana ini ada 8 fungsi dalam satu robot. Jadi yang di atas bisa kita fungsikan untuk sterilisasi menggunakan UV, dan sekaligus bisa kita fungsikan untuk membawa tray. Nah, kemudian fungsi yang lain di bagian atas itu adalah tempat sensor ultrasonik.
tempat sensor ultrasonik yang nanti ultrasoniknya akan digunakan deteksi jarak. Karena robot ini nanti bisa dijalankan dengan menggunakan dua mode utama, satunya menggunakan remote dan satunya autonomous. Nantinya robot Ivana 1 akan dilengkapi dengan perangkat untuk video call atau kamera sehingga bisa berkomunikasi dua arah. Diharapkan inovasi mahasiswa ini bisa membantu para tenaga medis dalam menangani wabah virus corona. Dari Surabaya, Jawa Timur, Hari Tambayong, iNews melaporkan. Lalu bagaimana robot ini bekerja? Sudah bergabung bersama kami Putu Duta Hasta Putra, mahasiswa Institut Teknologi Telkom Surabaya, pencipta robot Ivana 1.0. Selamat sore, Putu. Selamat sore, Mbak April. Baik, Putu bisa dijelaskan bagaimana cara kerja robot Ivana ini? Ya, cara kerja robot Ivana ini sebenarnya bisa digunakan ada dua. Bisa digunakan dengan mode remote, yang kedua menggunakan mode autonomous. Dan ada mode tambahan yaitu obstacle avoidance. Dari mana? Ya, dari mana ide dari pembuatan robot Ivana ini? Ide dari pembuatan robot Ivana ini sebelumnya adalah dari tingkatan dari robot sebelumnya, robot Rose. Baik. Robot Ivana memiliki 8 fungsi. Putu, apa saja fungsinya? Fungsi yang pertama itu ada penyemprot disinfektan, yang kedua ada wiper buat pengumpul air ini itu. Yang ketiga ada pel. Nah, pel itu buat ngepel lantai. Yang keempat itu ada penyemprot udara panas. Yang kelima ada vakum untuk menyedot debu-debu dan air-air yang setelah dipel itu ada air-air yang masih di lantai. Yang keenam ada sinar UV di bawah lantai. Yang ketujuh itu ada sinar UV buat sterilisasi ruangan. Yang kedelapan itu tray buat pengantar makanan. Robot Ivana ini sudah diproduksi berapa banyak dan dioperasikan di rumah sakit mana, Putu? Untuk saat ini robot ini belum diproduksi dan belum ditaruh di rumah sakit. Ada rencana ke depannya diproduksi? Itu kurang tahu. Baik. Masih ada rencana. Baik, ada rencana menyempurnakan lagi robot ini? Iya, mungkin fungsinya ditambah begitu, Putu? Apa saja rencananya? Iya. Jadi rencananya itu untuk menambah kamera, jadi dia bisa komunikasi dua arah. Saat mengantar makanan ke ruang-ruangan itu. Nantinya apakah robot Ivana ini kan punya banyak fungsi, Putu? Apakah nantinya akan diproduksi banyak, kemudian ditaruh di rumah sakit yang memang mengobati pasien COVID-19? Iya. Baik. Nantinya rencana itu. Baik, Putu, bahan bakunya didapat dari mana saja? Berapa total biaya produksinya, Putu? Biaya produksi ini puluhan juta sih. Berapa? Puluhan juta. Puluhan juta ya? Iya. Baik. Berapa lama, Putu, pembuatannya robot Ivana ini? Robot Ivana ini pembuatannya sekitar 6 mingguan. 6 minggu lebih. 6 mingguan ya. Berapa orang yang membuat ini? Sekitar 5 orang. 5 orang. 5 orang. Awal mulanya sampai kepikiran membuat robot Ivana ini, apakah memang terinspirasi karena di tengah pandemi COVID-19 ini atau seperti apa, Putu? Iya, betul. Di tengah pandemi corona seperti ini, COVID-19 ini. Baik. Bagaimana respon dari kampus dan mungkin apakah akan dikenalkan ke masyarakat begitu untuk membantu? Untuk kedepannya akan dikenalkan ke masyarakat yang ada di Surabaya terutama. Mungkin akan dijual secara komersil, Putu? Nah, itu masih direncanakan sebenarnya. Baik, terima kasih Putu Duta Hasta Putra, pencipta robot Ivana, sudah bergabung bersama kami, dan semoga nanti robot Ivana bisa diproduksi secara massal ya. Kami tunggu karya-karya selanjutnya, Putu. Terima kasih. Di tengah pandemi COVID-19 dan menuju new normal, Universitas 11 Maret Solo, Jawa Tengah menggelar wisuda unik yakni ala drive-thru.
Para wisudawan tidak menggunakan mobil pada umumnya, melainkan menggunakan alat transportasi ramah lingkungan seperti andong, sepeda, dan motor listrik. Rizal Irfan Amin, sarjana hukum, dengan mengendarai andong. Dengan memakai toga wisuda, satu persatu lulusan Cum Laude Universitas Negeri 11 Maret atau UNS Solo ini mengikuti wisuda yang digelar ala drive-thru. Ke-15 wisudawan ini terpilih untuk mewakili rekan-rekannya mengikuti jalannya wisuda periode 3 di kampus UNS Solo. Yang unik tentu saja kendaraan yang mereka gunakan, mulai dari sepeda, motor listrik, mobil listrik, becak, juga andong, mengantarkan para wisudawan menuju tempat rektor. Kendaraan ramah lingkungan yang digunakan para wisudawan ini adalah buatan pusat unggulan IPTEX UNS Solo. Ya, kelebihannya mungkin karena mungkin tadi dari pihak kampus juga berinovasi bahwa waktu bulan Mei kemarin hanya daring, sekarang bisa luring, artinya dari perwakilan tadi diperlihatkan bahwa kita juga siap memasuki era new normal dengan protokol kesehatan yang diterapkan oleh pihak kampus. Wisuda ala drive-thru ini digelar UNS sebagai bentuk penerapan physical distancing di masa pandemi COVID-19. Selain itu, hal ini juga untuk mengenalkan produk-produk dengan teknologi terkini buatan UNS. Kalau semuanya meluring atau wisuda langsung, tentu kami nggak berani. Karena kalau 329 itu yang di wisuda, berarti ada peluang sekitar 1.000 orang yang di sini. Nah, itu tidak nyaman dan tidak sesuai dengan physical distancing itu. Oleh karena itu kami mencoba untuk mengkombinasikan antara luring dan daring. Usai acara penyampiran toga bagi ke-15 wisudawan terpilih, Rektor dan Ketua Senat UNS pun kembali ke Gedung Auditorium untuk melaksanakan prosesi wisuda secara daring atau online. Untuk wisuda periode 3 ini, ada 329 wisudawan pada program doktor, magister, pendidikan dokter spesialis, sarjana, dan diploma. Wisuda kali ini juga turut diikuti oleh Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan, Menko Polhukam Mahfud MD, dengan menggunakan aplikasi online. Dari Solo, Jawa Tengah, Septiantoro, iNews melaporkan.